Pernah nggak sih ngerasa marah banget sampai rasanya jantung tuh kayak mau copot? Nah, ternyata ada loh satu nasihat kuno yang justru terbukti secara ilmiah bisa jadi tameng buat jantung kita dari ledakan emosi semacam itu. Ini pesan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya, wah, bisa mengubah hidup. Pertanyaannya jadi menarik kan? Emangnya bisa sebuah kalimat yang diucapkan 14 abad lalu jadi pelindung paling kuat buat jantung kita di zaman serba modern ini? Yuk kita cari tahu sama-sama jawabannya. Dan inilah inti dari semuanya. Sebuah nasihat, la tagdob, yang artinya simpel banget, jangan marah. Pesan yang kelihatannya singkat, tapi ternyata dalam banget maknanya. Dan kita akan coba bedah dari kacamata kesehatan modern. Oke, kita mulai dari bagian pertama, tubuh yang terbakar. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita secara biologis pas api amarah itu meledak. Ini nih, sains di balik emosi yang membara. Para ahli sering banget ngomongin soal koneksi pikiran hati tubuh. Dan ini tuh bukan cuma kiasan loh. Apa yang kita rasain di hati dan kita pikirin di kepala, itu benar-benar ngasih dampak fisik yang nyata ke seluruh tubuh kita. Jadi prosesnya tuh kayak gini. Begitu ada sesuatu yang bikin kita kesal, tubuh kita langsung masuk mode darurat. Hormon stres kayak kortisol yang sering disebut racun stres langsung banjir di sistem kita. Akibatnya, jantung dipaksa kerja ekstra keras, tekanan darah melonjak. Ini persis seperti mode lawan atau lari yang diaktifkan oleh rasa marah. Nah, reaksi berantai tadi itu punya korban utama. Dan organ yang paling menderita, nggak lain dan nggak bukan, adalah jantung kita. Yuk kita lihat lebih dalam kerusakan jangka panjang yang bisa ditimbulkannya. Hal yang penting banget buat kita pahami adalah ini. Setiap kali kita marah, itu bukan cuma kejadian sesaat terus selesai. Coba bayangin kita naruh satu beban kecil di atas jantung kita. Marah lagi, tambah lagi bebannya. Marah lagi, tambah lagi. Terus-menerus kayak gitu. Kata para ahli, tekanan darah yang naik turun secara drastis itu bisa menyebabkan semacam robekan-robekan mikro di dinding pembuluh darah kita. Nah, luka-luka kecil inilah yang jadi tempat favoritnya plak kolesterol buat nempel dan numpuk. Ujung-ujungnya bisa menyumbat arteri. Ngeri kan? Dan ini bukan cuma teori loh. Coba deh lihat datanya. Emosi negatif yang dibiarin terus-menerus itu secara signifikan meningkatkan risiko kita kena penyakit kardiovaskuler. Bukan cuma sedikit, tapi berkali-kali lipat. Risiko stroke aja naik sampai 1,7 kali. Angka-angka ini jadi bukti nyata kalau amarah itu pelan-pelan tapi pasti merusak tubuh kita dari dalam. Oke, kita udah lihat apinya. Sekarang pertanyaannya, gimana cara mademinnya? Jawabannya ada pada kekuatan kesabaran. Sebuah strategi keren yang ngegabungin kebijaksanaan spiritual dan juga psikologis. Prinsipnya tuh kuat banget. Setiap muncul yang jelek-jelek, cepat cari lawannya. Artinya apa? Saat rasa marah itu datang, jangan dilawan pakai amarah lagi. Justru sebaliknya, kita harus langsung aktifkan lawannya, emosi yang positif. Jadi pada dasarnya kita punya dua pilihan, dua jalan. Jalan pertama, ya jalan amarah. Hasilnya, stres makin lanjut, hubungan bisa rusak. Atau kita bisa pilih jalan kedua, jalan kesabaran, di mana kita memilih untuk senyum, untuk memaafkan. Hasilnya, masalah selesai, dan bahkan hubungan bisa jadi lebih kuat. Biar lebih kebayang, kita coba lihat gimana prinsip ini bekerja lewat sebuah kisah nyata yang inspiratif banget. Coba bayangin, ada seorang suami, dia baru pulang kerja, capek dan lapar banget. Istrinya dengan sigap langsung bikinin semangkuk mie instan. Tapi mungkin karena pikirannya lagi kemana-mana, dia bikin satu kesalahan fatal. Bukan gula atau penyedap, tapi satu sendok makan garam yang masuk ke dalam mangkuk mie itu. Kebayangkan rasanya? Nah, pas suapan pertama masuk ke mulut si suami, apa yang terjadi? Disinilah titik baliknya. Dia bisa aja langsung meledak, marah-marah. Tapi dia berhenti sejenak. Dia memilih mencari lawan dari amarah itu, kasih sayang. Dia panggil istrinya dengan lembut, minta istrinya duduk di sebelahnya, terus bilang, "Sini, papa suapin." Begitu mie super asin itu masuk ke mulut istrinya, dia langsung sadar kesalahannya. Dan dia menangis. Tapi bukan karena dimarahi. Dia menangis karena terharu melihat reaksi suaminya yang begitu lembut. Masalah sepele yang harusnya bisa jadi pemicu pertengkaran hebat, malah berakhir memperkuat cinta mereka. Inilah kekuatan dari memilih sabar. Kisah tadi itu contoh nyata gimana merawat jiwa bisa langsung melindungi jantung. Terus,
Gimana caranya kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dia beberapa cara praktis yang juga didukung oleh ilmu kedokteran. Kuncinya, 1. Pemulihan. Tubuh dan pikiran kita tuh nggak didesain untuk stres terus-terusan. Kita benar-benar butuh waktu untuk istirahat dan relaksasi secara sadar supaya semuanya kembali seimbang. Ini dia beberapa langkah praktis yang direkomendasikan para ahli. Pertama, tidur yang cukup, minimal 6 jam yang efektif ya. Kedua, olahraga teratur buat melepaskan hormon bahagia, endorfin. Ketiga, punya hobi yang bisa bikin pikiran kita istirahat dari rutinitas. Dan yang terakhir, penting banget, pakai jatah cuti buat benar-benar lepas dari kerjaan dan isi ulang energi. Jadi, poin utamanya adalah ini. Belajar ngendalin amarah dan emosi negatif lainnya, itu bukan cuma soal jadi orang baik buat orang lain. Tapi ini adalah tindakan mendasar untuk merawat diri kita sendiri, untuk melindungi kesehatan fisik kita dari dalam. Jadi, sebagai penutup, saya mau meninggalkan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita tahu hubungan langsung antara amarah dan kesehatan jantung kita, saat nanti kehidupan menyajikan momen asin berikutnya buat Anda, respons mana yang akan Anda pilih? Semuanya ada di tangan Anda. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.